Bismillahirrahmanirrahim. Kecilin. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahadihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كأرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ila anqal sampai apa kita? Udah patona udah. Tinggal perkara jaiz. Setelah membahas sifat yang wajib bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam yang jumlahnya ada 4, yang mustahil juga ada 4. Maka semua yang wajib kita ketahui dari para rasul ada 8 sifat. 4 sifat yang wajib dan 4 sifat yang mustahil. Berikutnya akan kita bahas lagi tentang iman kepada para rasul pada perkara jaiz. Adapun sifat yang jaiz itu artinya boleh saja ada pada Nabi, boleh juga tiada pada Nabi.
yaitu perkara sifat yang jaiz bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam itu ada satu, yaitu wuqu'ul a'radil basyariyati lahum allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah alaihi wassalatu wassalam. Sifat yang jaiz bagi para rasul itu satu, yaitu boleh saja terjadi pada para rasul sifat-sifat kemanusiaan. Jadi, boleh ada pada diri para rasul itu sifat manusia, bukan wajib, bukan mustahil. Tapi sifat kemanusiaan yang boleh ada pada diri para rasul adalah sifat kemanusiaan yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya, tidak sampai mengurangi derajat keagungannya, tidak mengurangi derajat kerasulannya. Jadi para nabi itu boleh-boleh saja punya sifat manusia. Sifat manusia kayak apa contohnya? Makan, minum, tidur, kawin, bekerja, lapar, sakit. Ini sifat siapa? Manusia. Manusia mempunyai semua sifat-sifat tersebut. Ya. Para nabi juga punya sifat-sifat itu. Nabi ya pernah sakit, nabi ya merasakan lapar, nabi ya makan, nabi juga kawin, nabi juga bekerja, nabi juga merasakan apa yang seperti kita rasakan sebagai manusia. Tapi semua sifat-sifat manusia pada nabi itu adalah sifat manusia yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Contoh seperti Nabi makan, yang dimakan Nabi pasti makanan yang halal. Tidak pernah Nabi makan makanan yang haram. Kemudian cara makannya Nabi juga cara makan yang baik. Nabi kalau makan rapi, pakainya 3 jari. Kalau makan kering tapi yang dimakan Nabi apa sih? Roti, kurma, maka bisa pakai 3 jari. Kalau makannya nasi pakai kuah, lu makan pakai 3 jari, waduh, kapan kelarnya makannya? Nabi makan 3 jari kalau makannya roti, makan yang kering. Kalau kita kan enggak. Nabi kalau makan dikunyah hingga halus baru ditelan. Kita Nabi kalau makan makanan yang panas tidak pernah ditiup, karena meniup makanan itu makruh, meniup minuman juga makruh. Kalau kita kan enggak, pokoknya yang penting masuk semuanya. Ini cara makannya saja tidak terhormat begitu loh. Nabi cara makannya terhormat. Kemudian Nabi kalau makan tidak pernah mulutnya terbuka. Nabi kalau makan sudah masuk makanan rapet. Kita kan enggak, suaranya kemana-mana, mulutnya nganga, nyiprat ke siapa saja. Cara makannya terhormat. Nabi minum, cara minumnya Nabi terhormat. Nabi kalau minum
Bismillah minum, alhamdulillah. Bismillah lagi diminum, alhamdulillah. Bismillah lagi diminum, alhamdulillah. Jadi satu gelas itu dibagi 3 kali minuman, 3 kali tegukan maksudnya. Kalau kita kan enggak, wah, sampai meler semua di sini. Ini sifat-sifat manusia ini pada diri Nabi, ini sifat yang dijaga oleh Allah dari kerendahan. Nabi punya sifat manusia, tapi sifat manusianya mulia semua. Nabi sakit, sakitnya Nabi tidak sampai sakit yang membuat orang lain itu menjauh, membuat orang lain itu jijik, melihat orang lain itu nggak mau mendekat. Tidak. Sakitnya Nabi ya sakit apa? Sakit kepala, sakit perut, sakit terluka, sakit gigi. Kalau sakitnya kita apa? Sakit kusta, sakit lepra, yang orang lihat aja ngerti. Sakit AIDS, sekarang corona, orang deket aja pakai apa? Nggak ada Nabi kena corona, nggak ada. Mana ada Nabi kena corona? Kenapa? Karena sesuatu penyakit yang menjauhkan dia dari manusia, penyakit itu tidak Allah letakkan pada Nabi, gitu loh. Jadi Allah memilihkan sifat manusia pada Nabi, semua dipilihkan sifat-sifat yang mulia. Tidak ada sifat yang hina itu diletakkan pada diri Nabi. Hingga Nabi itu betul-betul menjadi panutan. Cara makannya jadi panutan, cara minumnya jadi panutan, cara hidupnya jadi panutan. Kenapa? Allah pilihkan semua sifat Nabi itu sifat-sifat yang mulia. Dikatakan dalam Al-Quran apa? Wa innaka la'ala hulukin azim. Kemudian Nabi ya kawin. Kawinnya Nabi enggak karena syahwat, enggak karena ini cantik, ini kaya, ini bahenol, ini enggak begitu. Kalau kita kan enggak. Yang diukur pokoknya kayak gitar, Beb. Kalau enggak kayak gitar saya enggak mau. Ini kita kawinnya juga demikian. Jadi wajib kita imani bahwa para nabi itu adalah manusia yang dipilihkan oleh Allah menjadi utusan Allah, menyampaikan berita, menyampaikan wahyu kepada seluruh manusia. Dan Allah memilih mereka sebagai panutan, maka Allah menjaga para nabi dari memiliki sifat-sifat yang sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Nabi punya kulit, gak ada nabi yang kulitnya hitam, gak ada. Nabi hidungnya pesek, gak ada. Makanya Nabi gak ada di Indonesia, gak ada. Nabi diutus dari Indonesia ada. Ya kayak kamu ini, pesek-pesek begini sih. Ada nabi loh, pinter, ganteng, sayang, pesek. Gak ada nabi itu, gak punya sayang, gak ada. Gak ada sayangnya, gak ada. Semua nabi itu mulia dan istimewa. Rambutnya mulia, telinganya mulia, matanya mulia. Nabi melihat, kita melihat gak? Nabi melihat itu gak terhalang oleh gelap. Coba. Gelap ya Nabi lihat, terang apalagi. Coba. Keadaan gelap di depan kamu siapa, di samping Nabi ngelihat semua, nggak ada yang terhalang, nggak ada. Kalau kita kan nggak asal gelap, yang kelihatan lubang doang kalau yang mah. Kalau lubang gelap nggak gelap kelihatan.
Nabi mendengar. Yang didengar Nabi apa? Yang jauh orang ngomong didengar oleh Nabi. Hingga gesekannya pena di Lauhil Mahfuz didengar oleh Nabi. Zikirnya para malaikat didengar oleh Nabi. Ini Allah berikan pendengaran yang istimewa pada Nabi. Jadi sama sifat manusianya, tapi sifat manusia itu dipilihkan oleh Allah, sifat manusia yang paling istimewa. Jadi katakan apa? Basyarun lakal basyar. Manusia tapi enggak seperti manusia. Itu gimana sih? Artinya manusia yang umum, sifat-sifat manusia yang umum itu enggak ada pada Nabi gitu. Jadi sifat kita, sifat kamu semua ya sama dengan sifat kemanusiaan. Sifat-sifat itu enggak dimiliki Nabi. Nabi dipilihkan oleh Allah sifat manusia yang paling istimewa. Jadi kita harus imani bahwa para nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mempunyai sifat manusia. Terus lawannya dari sifat yang jaiz itu satu, yaitu mustahil Nabi itu mempunyai sifat malaikat dan mustahil para nabi mempunyai sifat ketuhanan. Ini harus kita imani. Kita iman Nabi itu manusia dan kita tolak kalau Nabi itu punya sifat Tuhan. Ini yang tidak diimani oleh orang-orang, sebagian orang-orang di luar agama Islam. Orang Yahudi mengimani ada nabi namanya Uzair. Dia katakan Uzair itu punya sifat Tuhan. Ada lagi nabi yang diimani oleh orang Nasrani, Nabi Isa. Dia katakan Nabi Isa punya sifat Tuhan. Kita menolak. Nabi tidak punya sifat ketuhanan. Nabi punya sifat manusia. Hanya saja sifat manusia yang paling istimewa. Tidak boleh kita imani ada Nabi punya sifat Tuhan. Apa sifat Tuhan yang ada pada Nabi? Itu dia bisa menghidupkan orang mati. Oh, itu bukan sifat Nabi. Enggak ada Nabi bisa menghidupkan orang mati, enggak ada. Yang bisa menghidupkan, mematikan hanya Allah. Adapun yang ada pada Nabi namanya mukjizat, gitu. Bukan apa? Bukan sifat Tuhan. Ketika Nabi Isa hendak menghidupkan orang mati, maka Nabi Isa itu munajah kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah orang ini sebagai tanda aku utusanmu. Nabi Isa nggak pernah menyatakan hiduplah karena aku, nggak pernah mengatakan begitu. Dikatakan, ya Allah, hidupkanlah orang ini sebagai tanda aku adalah utusanmu. Maka dihidupkan orang itu oleh Allah. Ketika orang itu hidup, apa kata Nabi Isa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa mengambil tanah, dibulet-bulet tanahnya. Ada orang enggak punya mata, bukan sakit mata, bukan. Enggak punya bola mata. Jadi matanya bolong begitu, enggak ada sejak lahir. Tanahnya dimasukin, diusap jadi mata beneran. Maka oleh orang Nasrani dikatakan, ini mah yang bisa begini cuma Tuhan. Berarti dia anaknya Tuhan. Nah, ini kebablasan dalam mensifati para nabi. Kita nggak boleh begitu mensifatinya. Walaupun nabi itu bisa membuat, Nabi Isa ngambil lagi tanah, kemudian dibentuk-bentuk jadi burung,
Dia doa Nabi Musa kepada Allah, Nabi Isa, kemudian diterbangkan burung itu jadi burung beneran. Padahal tadinya tanah liat. Orang Nasrani melihat itu mengatakan, tuh kan betul-betul Tuhan dia. Ini pengingkaran orang Nasrani tentang sifat kemanusiaan yang ada pada diri para nabi. Kita enggak begitu. Kita menamakan yang seperti itu bukan sifat Tuhan, itu namanya mukjizat. Apa? Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Jadi Allah memberikan kepada nabi itu sifat yang mulia hingga diberikan oleh Allah untuk para nabi tanda-tanda kenabian berupa mukjizat. Jadi kita menolak kalau ada nabi mempunyai sifat Tuhan, nggak mungkin. Mana mungkin sifat Tuhan kok nempel pada manusia? Mana ada. Sifat manusia, sifatnya makhluk ya tidak mungkin ada pada Allah. Sifat Allah tidak mungkin ada pada manusia. Kan nggak mungkin gitu loh. Kalaupun kita itu disebut melihat, Allah juga melihat. Jangan dimaknai bahwa melihatnya kita sama dengan melihatnya Allah. Nggak begitu. Melihat itu bukan sifatnya Tuhan. Melihatnya kita itu melihat yang diciptakan oleh Allah. Allah menjadikan pada diri kita sifat melihat. Dan melihatnya kita terbatas, tidak sebagaimana melihatnya Allah. Melihatnya Allah sifat yang wajib, yang tidak diciptakan. Maka Allah melihat tidak terbatas, segala sesuatu dilihat oleh Allah. Nah kalau kita melihatnya diciptakan, maka yang kita lihat terbatas. Jadi semua sifat-sifat kita itu sifatnya makhluk, sifat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada nabi yang punya sifat siapa? Tuhan, dan tidak ada pula nabi yang punya sifat malaikat sebagaimana yang diimani oleh orang-orang Arab. Orang Arab dulu ketika Nabi datang diajak untuk iman kepada Allah dan Nabi mengakui saya adalah utusan Allah, orang Arab menolak. Apa kata orang Arab? Mana ada Nabi kok makan, Nabi kok minum, Nabi kok jalan-jalan ke pasar, mana ada. Nabi itu harusnya nggak makan, nggak minum, nggak kawin, itu baru Nabi. Yang begitu namanya malaikat. Kalau Nabi yang diutus Allah itu bangsa malaikat, maka Nabi nggak bisa mengajarkan kepada kita apa yang menjadi perilakunya manusia. Bagaimana makan yang baik, bagaimana minum yang baik, bagaimana cara dagang yang baik, bagaimana kalau orang sakit cara sholatnya bagaimana, kalau orang dalam keadaan susah sholatnya bagaimana, dalam keadaan perang. Yang bisa mencontohkan ini hanya manusia. Tidak mungkin Nabi itu diutus oleh Allah dari bangsa malaikat. Kalau diutus oleh Allah dari bangsa malaikat, maka tidak akan lebih sempurna dari diutusnya dari bangsa manusia. Lebih sempurna diutus dari bangsa manusia. Karena kalau diutus dari bangsa malaikat bagaimana? Cuman bisa ngajarin doang. Jangan begitu cara makannya, tukar-tukar tangannya, jangan begitu cara minumnya. Dia nggak bisa mencontohkan, nggak lebih sempurna begitu loh. Tapi kalau Nabi dicontohkan langsung, gini caranya nih, minumnya begini, ini cara. Hingga lebih sempurna diutus Nabi dari bangsa manusia. Maka semua Nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya diutus oleh Allah itu dari bangsa manusia dan mempunyai sifat manusia, tapi sifat manusia yang dijaga oleh Allah kemuliaannya. Tidak sampai sifat-sifat manusia itu menurunkan derajat kemuliaannya. Kayak contoh Nabi ngupil. Pernah Nabi ngupil?
Pernah? Jangan Nabi, jangan dah. Presiden aja, presiden kalau lagi pertemuan konferensi pers terus presiden ngupil gimana? Sifatnya apa? Jelek. Kalau presiden saja jadi jelek gara-gara ngupil, apalagi Nabi. Maka nggak terjadi sifat-sifat itu sama Nabi, nggak ada. Allah menjaga sifat-sifat itu dari Nabi. Nggak terdapat satupun sifat yang mengurangi derajat kemuliaan. Jadi harus kita imani semua sifat Nabi itu sifat-sifat yang terhormat, hingga Allah jadikan Nabi itu sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang ingin meraih keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen tahu amalan apa sih yang mendatangkan ridhonya Allah, ya ikuti Nabi. Maka Nabi ketika dijadikan sebagai uswah, sebagai suri tauladan, maka Nabi pasti dipilih oleh Allah menjadi seorang yang paling baik, yang terbaik, yang termulia, yang paling pantas untuk menuntun manusia dengan semua amal-amal yang baik pada dirinya. Ya, jadi wajib para nabi kita imani pada dirinya mempunyai sifat jaiz, yaitu sifat yang pada dirinya yaitu sifat kemanusiaan. Mustahil para nabi mempunyai sifat malaikat dan mempunyai sifat ketuhanan. Kemudian yang tidak mungkin terjadi pada diri para rasul dari sifat-sifat kemanusiaan yang sampai menurunkan derajat kemuliaannya adalah contohnya seperti sakit kusta, sakit lepra, gila, ayan. Gak ada nabi ayan, gak ada. Lagi khutbah tahu-tahu ayan, mana? Gak ada nabi begitu. Atau nabi stres, tiba-tiba nabi itu gila, mana ada. Allah menjaga semua sifat itu, nggak pernah terjadi sama para nabi. Atau nabi sakit kusta, nabi sakit lepra, sakit yang menjijikkan, yang sampai orang itu melihat menjauh dari dia. Ya, semua sakit yang menjijikkan, yang kalau orang itu ketika melihat itu jijik dan menjauh, itu tidak pernah terjadi pada nabi. Apapun dia, kayak umpamanya ada penyakit yang menular, cacar, ya kan setiap orang pernah kena cacar ya. Ente pernah sakit cacar? Nah, kalau orang kena cacar, ketika ada orang lihat, orang akan jangan keluar dong, di rumah aja. Orang nggak mau mendekat dengan dia. Maka yang seperti itu nggak pernah terjadi sama Nabi. Apalagi lepra, kusta, sampai menjijikkan, sampai orang melihatnya itu nggak pernah terjadi sama Nabi. Semua sifat kemanusiaan yang sampai menghilangkan keagungan, sampai menghilangkan kemuliaan, menghinakan para nabi, itu semua sifat-sifat itu tidak terjadi pada nabi. Semua itu mustahil. Adapun penyakit yang terjadi pada Nabi Ayub, ini yang sering diberitakan ini, ya. Nabi Ayub. Apa sakit Nabi Ayub? Nabi Ayub sakit apa? Orang. Dan bohong ya, penyakitnya itu katanya sampai nyanyi nggak karuan. Cerita yang bohong. Nabi Ayub itu sakitnya gatal.
sakitnya gatel. Tapi saking gatelnya sampai garuknya itu apa aja dijadikan untuk garuk gatel. Tapi gatelnya itu nggak terlihat di dalam kulit, di atas tulang. Di mana berarti? Di daging. Nggak kelihatan manusia. Jangan percaya sama cerita yang memberitakan Nabi Ayub sakitnya sampai keluar, sampai terlihat manusia, apalagi sampai belatungan. Nanti kalau mau sholat, habis sholat sampai lagi gitu. Dan mau bikin ternak belatung aja di situ gitu loh. Kita nggak boleh iman seperti itu. Kenapa? Dalam hadis sahih dikatakan bahwa Allah mengharamkan jasad para nabi dimakan hewan-hewan di dalam tanah. Hadis Allah mengharamkan jasadnya para nabi dimakan hewan-hewan di dalam kuburnya. Jadi bumi itu diharamkan memakan jasadnya para nabi. Hingga para nabi itu jasadnya utuh. Jangankan nabi, para wali aja banyak yang jasadnya utuh, apalagi para nabi. Kalau matinya saja dijaga oleh Allah, bagaimana hidupnya nggak dijaga oleh Allah? Matinya saja dijaga oleh Allah. Tidak sampai ada hewan-hewan yang memakan dirinya. Nyamuk itu nggak pernah gigit Nabi, gitu loh. Nabi nggak pernah dihinggapi sama lalat pun nggak pernah. Coba, kenapa lalat nggak pernah hinggap sama Nabi? Hah? Lalatnya tahu diri, gitu loh. Saya ini biasa hinggap di tokai, di tempat sampah, di tempat. Maka kalau saya dari situ saya nggak layak hinggap pada Nabi. Kalau kita jangankan badan, muka dilalatin kita. Wadang kesini, tandanya apa? Sebangsa kita masih tokai-tokai juga, nggak ada kebersihannya kita itu. Nabi dijaga oleh Allah dari yang demikian. Jadi nggak sampai kulitnya itu dinodai oleh hewan-hewan yang demikian. Allah menjaga mereka. Jadi jangan sampai kita percayai penyakit yang terjadi pada para nabi, khususnya Nabi Ayub alaihissalam, yang sampai menghinakan kemuliaan Nabi Ayub karena penyakit beliau adalah di antara kulit dan tulang, jadi tidak terlihat oleh pandangan manusia. Adapun dongeng Nabi Ayub yang terkena penyakit sampai dipenuhi belatung, itu dongeng yang batal atau cerita bohong yang telah dikutip oleh, yang telah diberitakan. Ini kita harus jelas ini sebagaimana yang dikatakan oleh kitab Tuhfatul Murid ala Jauharut Tauhid, bahwa itu batal. Dikatakan di kitab itu tidak boleh kita percayai berita-berita yang menceritakan tentang penyakit Nabi Ayub alaihi salam. Memang cerita sebenarnya bagaimana Nabi Ayub itu, kan kiai-kiai sering nyeritain kita itu harus sabar kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sakit selama 18 tahun. Berapa? Lama? Hah? Lama sakitnya. Nabi Ayub diuji oleh Allah. Ujian yang pertamanya diuji oleh Allah. Allah jadikan anak, Allah jadikan semua hewan-hewan ternaknya mati. Nabi itu orang kaya raya. Hewan ternaknya itu di mana-mana ada. Dalam satu hari itu hewan ternaknya semua mati, ladang-ladangnya semuanya habis. Ketika Nabi Ayub dilaporin, Nabi Ayub ini begini,
Gak apa-apa, itu milik Allah. Allah yang ngasih, Allah juga yang ngambil. Sabar Nabi Ayub. Kemudian berikutnya Nabi Ayub diberitakan lagi rumahnya roboh, anaknya semuanya mati, tertimpa bangunan rumahnya. Maka Nabi Ayub diberitakan, Nabi Ayub itu anak kamu mati. Gak apa-apa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu datang dari Allah, Allah pula yang mengambilnya. Sampai Nabi Ayub diuji lagi oleh Allah, diberi oleh Allah sakit. Sakitnya Nabi Ayub hanya bisa berada di atas tempat tidur. Dan tempat tidurnya di mana? Di rumahnya. Jangan pernah mengimani Nabi Ayub itu dipisahkan jauh, dibawa ke tempat terpencil. Gak ada begitu, gak ada. Nabi Ayub sakit di rumahnya, di atas tempat tidurnya. Dan Nabi Ayub setiap waktu masih bisa lihat tetangganya mondar-mandir. Dia lihat orang ngobrol di luar rumahnya, dia dengar orang cerita, tiap waktu begitu. Dan yang menemaninya, yang setia hanya istrinya. Nah, sampai kita katakan istrinya lari juga, nggak ada begitu, nggak ada. Ya, nah, istrinya Nabi Ayub itu pernah terlihat oleh Nabi Ayub, dia berbicara dengan seorang laki-laki. Berarti Nabi Ayub lihat dari mana? Dari rumahnya, melihat dari jendelanya, melihat dari pintu rumahnya. Ngapain istrinya? Menjual rambutnya. Istri Nabi Ayub itu rambutnya bagus, maka karena untuk biaya kehidupannya maka dijual rambutnya. Nah, kemudian Nabi Ayub nazar untuk memukul istrinya. Bukan istrinya lari, nggak ada. Istrinya setia sekali. Hingga sampai suatu hari Nabi Ayub mendengar tetangganya ngobrol di depan rumahnya. Selama 18 tahun Nabi Ayub tidak pernah minta, ya Allah sembuhkan saya, nggak pernah. Coba 18 tahun nggak pernah, aduh ya Allah, aduh. Nah kita baru dikit aja pingin, aduh, sakit dikit, aduh. Nabi Ayub nggak pernah mengadu, nggak pernah minta sembuh dari Allah. Tapi ketika tetangga depan rumahnya ngobrol, apa kata tetangganya? Mereka bercerita, Ayub itu kena azab. Oh, ini penyakitnya Ayub ini azab dari Tuhan. Maka dengar kata-kata itu Nabi Ayub kaget, tersentak. Kenapa? Tidak boleh seorang umat mengatakan yang demikian kepada nabinya. Kalau ada manusia atau umat yang mengikuti seorang nabi kemudian mencacati nabinya, mengatakan nabinya kena azab, kena siksaan Tuhan, maka dia kufur, maka dia ingkar dengan para nabi, bahwa nabi dipilih Allah menjadi manusia yang paling mulia. Karena Nabi Ayub gak mau nanti semua manusia ngobrolin itu, Nabi Ayub minta sama Allah, ya Allah sembuhkan saya. Untuk apa gunanya? Mau menyelamatkan umat, begitu. Bukan karena nggak rela sama sakitnya, bukan. Nabi Ayub nggak rela sama kafirnya umat, begitu. Nggak ingin umatnya kemudian mencemooh dia hingga umatnya jadi orang kafir. Maka Allah perintahkan Nabi Ayub, Ayub, pergilah kamu ke tempat yang jauh. Nah itu baru hari itu pergi dari rumahnya. Bukan dari awal diusir jauh, bukan. Gak ada Nabi Ayub diusir-usir begitu, gak ada. Maka Nabi Ayub diperintahkan jauh mencari tempat yang Allah perintahkan. Lalu disuruh menginjak bumi dengan kakinya. Kemudian keluarlah 2 mata air, yang satu untuk minum, yang satu untuk mandi. Maka sembuhlah Nabi Ayub kembali sebagaimana sedia kala. Terus
istrinya kembali punya anak, hartanya kembali lagi, hingga orang nggak bisa ngomong ini azab dari Allah, hingga umat selamat dari mencaci Nabi, hingga umat selamat dari memfitnah seorang Nabi. Itu yang terjadi demikian. Ini ujian Nabi Ayub alaihissalam. Jadi jangan sampai kita mencacati derajat seorang Nabi. Allah berikan ujian itu untuk ada hikmah. Semua berita-berita Nabi yang dikutip dalam Al-Quran ini enggak semua 25-nya diceritakan satu persatu, enggak semua. Hanya beberapa Nabi yang diceritakan secara jelas dalam Al-Quran. Kalau namanya yang 25 disebut oleh Nabi, namanya yang 25. Tapi kalau riwayat hidupnya tidak semua disebut dalam Al-Quran. Yang paling jelas disebut Al-Quran siapa? Nabi Yusuf. Sampai ada surat Yusuf yang di dalamnya cerita semua Nabi Yusuf sejak kecilnya sampai dia berhasil. Itu lengkap ceritanya Nabi Yusuf di situ. Ada Nabi Musa diceritakan, ada Nabi Sulaiman diceritakan, ada Nabi Dawud diceritakan. Nah, nabi-nabi yang dipetik ceritanya disimpan dalam Al-Quran ini menjadi tanda ada hikmah yang harus kita ambil yang penting gitu loh. Nah, nabi yang lain dianggap kurang penting, hikmahnya tidak sepenting yang diceritakan ini. Karena hikmah yang diceritakan untuk modal hidupnya manusia sampai akhir zaman, dan itu sudah mencukupi. Cerita nabi-nabi yang dikutip dalam Al-Quran sudah mencukupi untuk modal seseorang memahami hikmah kejadian alam semesta yang Allah ciptakan, hikmah manusia-manusia yang terdahulu. Jadi jangan sampai kita meyakini sebagaimana keyakinannya orang-orang Bani Israel. Dari mana sih cerita ini diambilnya? Dari Bani Israel. Ketika Quran menceritakan hanya sedikit, kemudian ada orang yang penasaran, pengen tahu ceritanya gimana sih yang lengkapnya, maka mereka cari tahu. Ketika mereka cari tahu, di mana datangnya sumbernya? Ada dari Injil, ada dari Zabur, ada dari orang-orang Yahudi yang dulu pernah mendapat cerita itu. Karena orang Yahudi banyak yang masuk Islam. Ada berapa? 8 golongan orang Yahudi yang masuk Islam, 8 golongan orang Bani Israel. Bani Israel itu ada 12 suku. Ada 8 sukunya yang kemudian masuk Islam. Nah, dari mereka itulah kemudian digali ceritanya. Oh, begini loh ceritanya. Lah, cerita-cerita itu kemudian tanpa lagi disaring, diceritakan dalam kitab-kitab. Maka kita harus jeli bahwa itu semua tidak sebagaimana yang semestinya kita imani. Harus disaring. Semua cerita Israiliyat boleh kita terima, asalkan cerita itu tidak bertentangan dengan akidah. Kalau bertentangan dengan akidah, harus kita tolak ceritanya. Maka harus sangat berhati-hati wahai saudaraku yang seiman. Janganlah kalian sampai terkena rayuan ketika membicarakan hikayat tentang para nabi, yang mana di dalam ceritanya sangat mencoreng dan menurunkan derajat kemuliaan para rasul, sebagaimana pula ceritanya Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Ini sering pula kita dengar nih, Nabi Adam digoda sama iblis, Nabi Adam kalah sama godaan iblis. Kalau kamu nggak ngerti ceritanya, udah nggak usah diceritain, karena nanti akan mengurangi derajat kemuliaan Nabi Adam, akan merendahkan derajat kemuliaannya. Padahal Nabi Adam nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang diciptakan oleh Allah dengan ganteng, wajah yang ganteng dan lisan yang sempurna. Semua nabi Allah ciptakan dengan wajah yang ganteng dan lisan yang sempurna, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Jangan pernah mengatakan, oh Nabi Adam itu dulunya nggak bisa ngomong.
Dari langit turun nggak bisa. Terus di dunia belajar mana? Dan Nabi Adam belajar ngomong. Lo kira itu pendapatnya Darwin? Manusia belajar ngomong satu per satu, nggak begitu. Nabi Adam turun, dan Nabi Adam dalam keadaan wajah yang ganteng diciptakan Allah dalam keadaan demikian, dan lisan yang fasih. Nabi Adam alaihi salam juga diajarkan oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan oleh Allah semua nama-nama yang ada di dunia. Coba. Semua nama itu bisa dihafal oleh Nabi Adam. Di Indonesia, di dunia lah. Di Indonesia itu ada komputer sekarang yang bisa mencatat semua KTP, ya. Ya. Semua di Indonesia jumlahnya berapa? 250 orang, datanya dicatat, dimasukkan dalam satu memori. Kata seorang peneliti, otak kita ini berisi sel-sel yang banyak. Itu satu selnya itu bisa menampung seluruh nama-nama dunia. Satu saja memorinya, satu lubang slotnya itu kalau dipakai bisa menghafalkan semuanya. Ini segede gini otaknya. Tahunya cuman yang paling apal kamu apa? Oh, saya yang paling apal itu Pip, tafsir mimpi Pip. Oh iya, ente apal yang begitu-begitu. Jadi kalau kamu kok umpamanya tahu ini kipas, ini meja, ini semua nama manusia sekalipun, fulan namanya ini, kamu namanya ini, itu bisa kamu simpan di sini. Lah itu dimiliki Nabi Adam alaihissalam. Hingga Nabi Adam memahami semua bahasa di dunia. Bahasa yang sekarang ada ini, bahasa apa saja? Ratusan bahasa. Semua bahasa itu dimengerti Nabi Adam alaihissalam. Begitu loh. Dan Nabi Adam mengajarkan kepada anak-anaknya semuanya. Bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Bukan, oh itu bahasa itu pada masing-masing belajar sendiri. Mana ada. Belajar sendiri-sendiri. Itu diajarkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Gak ada bahasa yang muncul sendiri, gak ada. Semua bahasa-bahasa itu diajarkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Hingga para nabi harus kita imani mereka semua orang-orang pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk Isya, kita dengar Isya sebentar.
إمام سيدنا محمد وسير الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع وبدل المقام المحمود الذي وعد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والإيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, jadi kita teruskan sedikit untuk menjadi tambahan pemahaman kita bahwa apapun cerita-cerita yang berkaitan dengan para nabi, apabila kita tidak mengetahui yang sebenarnya, maka jangan ikut-ikut menceritakan. Karena kita khawatirkan cerita itu akan mencoreng kemuliaan para rasul, para nabi. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu makan buah kuldi itu bukan kesalahan besar, salah kecil juga enggak. Kenapa? Oh, di surga itu Nabi Adam ya belum jadi nabi, ya belum jadi rasul. Di surga enggak ada larangan, enggak ada perintah. Di surga itu adanya hanya peringatan. Kayak umpamanya ini ada listrik, ini jangan dipegang ya. Kenapa? Pak mau pegang setrum begitu loh. Nah, dianggap itu larangan kayak di dunia. Dilarang begini, dilarang begini. Bagi Nabi demikian. Nah, adapun Nabi Adam alaihissalam kemudian Allah jadikan turun ke dunia, jangan pernah dikatakan Nabi Adam diusir. Ini yang kita sering mendengar. Nabi Adam diusir dari surga, la ilaha illallah. Diusir itu mestinya dari tempat, dari kedudukan yang mulia menjadi kedudukan yang hina. Itu terusir kan begitu, kayak iblis terusir dari kedudukan yang mulia jadi terhina. Lah Nabi Adam turun ke dunia jadi rasul. Lah mana kehinaannya? Kehinaannya di mana? Pangkat rasul itu pangkat yang paling mulia gitu loh. Hingga dia pangkatnya melebihi para malaikat. Hingga turunnya Nabi Adam ke dunia bukan diusir, justru untuk dimuliakan oleh Allah menjadi seorang khalifah, menjadi seorang utusan. Jangan pernah menceritakan Nabi Adam diusir oleh Allah. Jangan, ini merusak. Nabi Adam itu hamba yang disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah. Maka Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah wa talaqa Adama min rabbih, dan Nabi Adam itu diajarkan satu kalimat oleh Allah. Ketika Nabi Adam makan buah kuldi, kata Allah apa? Allah firman sama Nabi Adam, Nabi Adam ucapkan ini, sudah saya maafin kamu. Kalimatnya diajarin, kemudian dimaafkan oleh Allah. Itu bukan kesalahan besar, bukan kesalahan kecil. Jangan dianggap Nabi Adam salah. Jangan sampai mencacati derajat kenabian, nanti hilang kemaksumannya. Lah, salahnya Nabi Adam mau disifati apa? Oh, salahnya Nabi Adam, kata ulama tasawuf, itu disifati, itu namanya hasanatul abror sayyiatul muqarrab gitu. Hasanatul abror sayyiatul muqarrab. Kebaikannya orang-orang yang biasa. Kebaikannya orang-orang yang biasa. Kayak kita baik, itu di hadapannya orang-orang yang mulia itu jadi jelek. Kita ini sholat, sholat kita dibandingkan sama sholatnya Imam Syafi'i bagaimana?
Jadi kelihatan jelek. Walaupun sekarang kita menganggap sholat kita itu baik. Jadi kebaikan yang kita lakukan, kebaikannya orang-orang abror dibandingkan sama orang-orang muqarrab, itu apa yang tampak baik di hadapan kita jadi jelek di hadapan mereka. Sebaliknya, gitu loh. Yang jelek dari mereka kalau dihadapkan kita itu jadi kebaikan, gitu loh. Bagi mereka kayaknya jelek, kamu lihat bagi mereka dianggap itu jelek, tapi bagi kita melihat itu suatu kebaikan. Itu yang harus dilihat demikian. Jadi Nabi Adam itu kelihatannya Nabi Adam ngelakuin kesalahan, tapi bagi kita harus melihatnya itu kebaikan. Mana kebaikannya? Untung makan buah huldi. Kalau nggak makan gimana? Nggak ngaji di sini kita. Jadi bagi Nabi Adam itu suatu kesalahan. Nabi Adam menganggap itu kesalahan. Tapi kamu jangan ikut-ikut nyalahi. Bagi kita harus melihat itu suatu kebaikan. Apa kebaikannya? Allah jadikan hikmah Nabi Adam diutus jadi khalifah, Nabi Adam diangkat jadi seorang rasul. Kebaikan untuk kita. Bagaimana kamu lihat itu ke suatu kejelekan? Ini yang harus kita imani. Jangan iman Nabi Adam itu berbuat salah. Yang ngomong salah biar Nabi Adamnya. Yang ngomong salah biar Allah yang mutusin sama Nabi Adam. Tapi kita tidak boleh mutusin itu salah besar atau salah kecil, tidak boleh. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi, jangan sampai seperti orang-orang Nasrani. Nabi Adam itu orang yang punya dosa, yang dosanya besar, yang gak termaafkan. Apa ada dosa gak termaafkan begitu? Nabi kok begitu? Sebelum Nabi Adamnya turun ke dunia, Nabi Adam dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu bukan kesalahan yang besar, kecil, bukan. Beda sama iblis. Iblis melakukan suatu kesalahan yang mana dia sampai terusir dan tidak mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang demikian harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita menisbatkan suatu nilai salah hingga salahnya itu dianggap salah yang tidak termaafkan atau salah yang membawa pada siksaan. Itu salahnya kita, bukan salahnya para nabi. Salahnya para nabi, salahnya nabi bagi kita itu baik gitu. Contoh lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat pernah nggak baca kunut. Nabi ketika sholat pernah 2 rakaat lagi sholat duhur tiba-tiba salam. Itu kesalahan. Nggak baca kunut, kesalahan. Sholat duhur 2 rakaat, kesalahan. Tapi kesalahannya bagi kita jadi kebaikan, gitu loh. Jangan terus yang salah seperti itu kamu katakan, oh Nabi salah. Oh, kamu nggak melihat derajatnya Nabi berarti. Yang salah bagi Nabi itu untuk yang lain jadi hikmah kebaikan. Untung Nabi ngelakuin itu. Kalau Nabi nggak ngelakuin itu, kita nggak mendapat kebaikannya. Kita nggak ngerti kalau saya 2 rakaat salam dalam sholat gimana caranya memperbaikinya. Kalau saya lupa kunut gimana cara memperbaikinya. Kita nggak ngerti cara solusinya. Tapi karena Nabi mempraktekannya, yang kelihatannya dirinya dikatakan salah, tapi kesalahannya bagi kita menjadi suatu kebaikan. Itu pun yang terjadi sama Nabi Adam alaihi salam. Jangan pernah katakan Nabi Adam berbuat salah sebagaimana salahnya kita. Apalagi seperti orang Nasrani, Nabi Adam enggak dimaafkan salahnya hingga diutuslah anak Tuhan. Nah, ini. Maka Nabi Isa lah Nabi yang memaafkan, yang bisa menyambung kembali hubungan manusia dengan Tuhan. Ini apa yang begitu? Imannya rusak, mencacati derajat
anbiya. Kita tidak boleh iman seperti itu, bahwa Nabi Adam turun ke dunia itu menjadi seorang hamba yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan katakan Nabi Adam diusir dari surga. Masih banyak lagi yang mau kita terangkan tentang kita harus mengimani secara bersih. Jangan sampai iman kita dikotori dengan cerita-cerita Israiliyat yang cerita-cerita itu membawa suatu kecacatan bagi para nabi. Walaupun diceritakan sama orang-orang besar. Seperti apa? Seorang Nabi Musa alaihissalam kalau ngomong cadel. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi dikatakan semua nabi diciptakan dalam wajah yang ganteng dan lidah yang fasih, termasuk Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi nggak boleh kita mengimani yang demikian. Nanti kita akan sambung perjumpaan yang akan datang, masih bicara tentang perkara jaiz bagi para nabi agar kita kenal secara bersih, secara tanzih. Jangan sampai hati kita mengimani nabi tapi mencoreng kemuliaannya. Kita imani dia sebagai nabi, tapi dalam iman kita sifati dia sifat yang tercoreng, ini berlawanan. Enggak boleh iman yang demikian. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah iman kita, dibersihkan dari kekotoran. Allah jadikan iman kita iman yang tanzih, iman yang benar, iman yang diridhoi oleh Allah, iman yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para pendahulu kita, para ulama kita, iman yang sesuai dengan imannya para nabi-nabinya Allah, iman yang membawa kita selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.